dan sukses. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampurasun untuk sahabat subscriber, khususnya sahabat Panceramin. Jadi acara hari ini yang insya Allah kita menuju ke masjid di Dusun Lima Talang Sebaris yang katanya ada acara apa namanya, Rajaban kalau bahasa Sundanya ya. Jadi kita langsung aja ke sana, kita tanya-tanya ke panitia kira-kira acara apa aja. Terus ikutin ya video dari kami keluarga Panceramin. Sahabat subscriber, ini Pak Kadus Sebaris Pak ya. Jadi tolong penjelasannya acara apa aja Pak Kadus? Kalau acara kami ini acara pengajian desa yaitu Nahdlatul Ulama se-desa Muhammad. Jadi NU Pak ya? Ya, gitu ya? NU. Alhamdulillah diadakan di dusun kami ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa telah mendukung kami dan acara ini mudah-mudahan lancar. Ya, tidak ada dan tujuan. Sebelum selain acara NU Pak, saya dengar tadi dari warga yang katanya acara ini juga Rajaban kalau bahasa Sundanya ya? Oh iya betul. Jadi di samping itu kebetulan kami orang ini masyarakat di Dusun Talang Sebaris ini mau mengadakan Rajaban. Begitu ketemu pas kumpulan dengan Nahdlatul Ulama pengajian si desa, nah kami gabungkan gitu. Iya, jadi gabungkan. sangat-sangat kebetulan Pak Iya, ya? jadi pas benar gitu jadi bagi kami masyarakat alhamdulillah pas mudah-mudahan meriah aja ini. Gitu. Amin. Jadi buat sahabat subscriber, tonton terus ya acara kami, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Oke, kami kori tolak ke foto. Alhamdulillah undangan atau persatuan sudah mulai hadir ya.
menghadiri acara pada siang ini. Alhamdulillah sudah memasuki tempat yang panitia siapkan. Nah, disusul rombongan pengajian NU di إلى داود وسيدنا سليمان وجميع الأنبياء والمرسل لهم الفاتحة. حضرة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وجميع الصحابة والتابعين والتابعين للأولياء والشهداء والصالحين ومن أقربها رعيتهم ورعوه سعهم سيف لله لهم الفاتحة. Saya terserah. Tolak berdiri do'illah. Barakallahu fiha al-jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الواسع الحكيم الودود المجيد المعيش الشهيد السعيد الحق الوكيل القوي المتين الغالي الولي الحكيم المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر لم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله القدوس لا إله إلا pengiriman, tapi saya fokuskan ke ibu-ibu pengajar. Sekali lagi saya mohon maaf kepada ibu-ibu tidak bisa menjemput, tapi insya Allah di tahun 2024 saya menganggarkan mobil siaga, yaitu untuk keperluan kita bersama. Mobil siaga untuk ngangkut jamaah jadi, ngangkut orang sakit jadi, semuanya jadi. Yang jauh salamnya semangat pulang dari sini dapat uang yang 1 juta. Aku ya kencang itu yang punya uang. Bu, saya bicara salam ingat zamannya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Izin saja cerita dikit. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dalam perjalanan 309 km, di Madinah kaum muhajirin yang berhijrah disambut ceria seperti ibu-ibu menyambut bahagia kedatangan saya.
Tiba-tiba para sahabat berkerumun di Madinah. Kemudian Nabi dikerumunin, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Siapa bu? Abdullah bin Salam ini melihat Nabi, tidak ada tampak wajah Nabi itu tampak kebohongan, tidak ada. Padahal belum pernah ketemu. Masya Allah, kita pernah ketemu dengan Rasulullah bu? Gak pernah ketemu saja ibu tadi baca sholawat luar biasa. Apa yang kubayangkan ketika baca sholawat ini? Mikirin apa bu? Tiba-tiba Rasulullah mengangkat tangan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai penduduk Moraman, dalam sebaris. Kata Nabi, Ubsus salam, wasilul arham, wa it'amut ta'am, wa sallu billaili wan nasun niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Perlu diterjemahkan bu? Kata Nabi, wahai manusia, pertama Ubsus salam, sebarluaskan salam. Contoh, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi setengah. Saya ngasih setengah dapat. Yang kedua saya ngasih utuh dapat. Ibu pun kalau nanti ngaji dengan pengajian saya setengah, nanti kalau dengarnya sambil ngantuk, pulang cuma dapat. Seperti Pak Kiai pernah bilang, wahai jamaah pengajian, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Karena kebetulan jamaahnya sambil ngantuk, pas dengerin Pak Kiai ceramah, pulang dari masjid pengajian, lihat sendal bagus dia ambil, yang buruk sendalnya dia buang. Jaka sembung bahwa saya nggak bilang bodoh. Yang pertama apa bu? Ubsus salam, sebarluaskan. Coba bayangkan, Assalamualaikum. Keselamatan bagi kalian. Warahmatullah, kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah. Contoh lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ubsus salam. Yang kedua kata Nabi, wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Yang tepat silaturahmi apa silaturahim? Izin Pak, saya pernah tanya sama ahli bahasa Arab. Kalau silaturahmi, sila itu kan sil, tawasul, makanya kita tawasul supaya nyambung. Ya bu ya? Sila menyambungkan rahmi ibu hamil. Ibu hamil disambung-sambung. Tapi yang tepat silaturahim. Sila itu menyambungkan rahim persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Rahim tali kasih sayang. Maka yang tepat silaturahim. Yang kedua apa tuh? Menyambung tali silaturahim. Tadi izin, nama saya siapa pun namanya? Aziz Muslim ABN. ABN bukan gelar, bukan anak bapak dan emak, bukan. Ibu kalau ketemu ABN belakangnya itu adik kandung saya bu. Kebetulan ada kembaran saya, Pak Yai, Pak Ustadz Aziz Mustafa. Sudah. Insya Allah kembar bu ya, cuma beda ibu. Yang keberapa bu? Yang ketiga sekarang, kata Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah disambut dengan sukacita, kata Nabi saya mengangkat tangan. Yang ketiga, wa it'amut ta'am, memberikan sedekah makanan. Bu, sudah sedekah hari ini? Yuk yang belum sedekah atau yang masih pelit, tengok kanan kirinya yang tadi mesem, berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3, senyum bu. Tabassumuka biwajhika li akhika shadaqah. Tersenyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Tapi izin,
senyumnya 2 cm kanan 2 cm kiri. Jangan 1 cm kanan 2 cm kiri. Apa yang terjadi? Ini belum mulai Ustaz, ini baru prolog awal. Yang keberapa Bu? Ulangi lagi. Pertama, sebarluaskan salam. Yang kedua, bangun silaturahim, jaga silaturahim persatuan kita. Yang ketiga, sedekah makanan. Yang keempat Bu, yang ketiga relatif gampang. Walaupun kalau nggak dimulai tetap nggak terbiasa. Yang keempat ini pulang dari sini tolong dipraktekkan. Siap? Siap Bu? Apa kata Nabi yang keempat? Wasallu billail, sholat malam. Wannasun niyam, saat orang lain tertidur. Bangun jam 3, setengah 4, ibu minimal sholat 2 rakaat tahajud, witir minimal 1 rakaat. Apa balasannya kata Nabi untuk 4 orang ini? Tadkhulunal jannata bisalam. Maka masuklah engkau semua ke dalam surga dengan selamat. Amin. 3 hablum minan nas, 1 hablum minan. Ibu curhat setengah 3, setengah 4 malam, jam 4, ya Allah, suami saya pelit benar. Ya Allah, anak saya susah disuruh sholat. Ibu curhat. Jangan curhat sama mama dede aja. Ya Bu? Sekarang kita salam yang terakhir supaya kompak sama pantun. Boleh Bu? Yang belakang kedengar Bu? Supaya kompak sama pantun boleh? Pantunnya begini. Batu kualam indah dipahat. Yang cakep yang mana? Seorang lagi Bu. Apa tadi Bu? Batu kualam indah dipahat. Dipahat ia di pagi hari. Jika jawab salam kurang semangat, mari kita ulangi. Sekarang jangan sambil marah, tersenyum, berikan sedekah ke kawannya. Dari hati yang paling dalam kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi 4 Bu. Sekarang 4 juga. 4 tambah 4 berapa? Ini Bu, 4 tambah 4 sama dengan? Ini hadis 4 juga. Kata Nabi, hadis ini sahih Bu. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dengerin Bu hadisnya. Idza shallatil mar'atu khamsah. Khamsah itu 5 ya? 5 ya? Dikit ya? 9. Bu, apabila ya ada 4 Ustaz. Pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Yang pertama, wa shamat syahraha wa hafizat zawjaha. Dan yang keempat, wa ata'at, ulangi,
wa hafizat farjaha, dan yang keempat wa ata'at zawjaha ila laha dukhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Muara Aman yang ganteng, yang tinggi, yang gagah, Pak Joni Iskandar ya. Sudah terpingat seorang penyanyi Bu ya. Makanya dia terpilih tinggal penyanyi. Dengan para aparatur desa yang kami muliakan, Syekhul Nafiul Mu'allam, sahabat kami Ustaz Aziz Mustafa, kembarannya Aziz Muslim dan kembarannya Aziz Gagal. Ibu, saya sering muncul di TV. Yang saya hormati insyaallah Ketua PAC Muslimah NU, alhamdulillah, Bukit Temuni atau yang di kampung kami kampung Waikanan, Desa Muara Aman, khususnya Talang Sebaris, Dusun 5. Yang saya hormati para guru kami, ini ada Ustaz Ali, Ustaz Taufik, para masyaikh, para ustaz, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, haji dan hajjah, ibu-ibu, Bu Camat dan Pak Camat, Bu calon nabi dan Pak calon, semua kita camat Bu ya. Entah nanti pulang dari sini, emang ada jaminan Bu masih hidup? Belum tentu ya Bu ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Ketika ajal datang tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa minta didahulukan. Betul. Pertama dan paling utama, mari pada kesempatan siang menjelang sore ini di Dusun 5 Talang Sebaris, Gunung Baru, Gunung Labuhan, Waikanan, Lampung, Indonesia. Lengkap, soheh. Bu, mari Bapak-bapak hadirin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masih bisa lanjut pengajiannya? Bu, saya doakan yang jawab saya dengan semangat, dengan mengucap alhamdulillah. Ibu-ibu nanti kita bareng-bareng. Yang baca alhamdulillahnya lambat, pelan, atau kurang semangat, saya doakan suaminya nikah lagi. Mari Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di qauli alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Bu, jadi alhamdulillah Pak suaminya kawin lagi. Oh ya, berarti masih fokus. Bu, ketika Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu ke Baitul Ma'mur. Di sana ada rumah namanya Baitul Ma'mur di langit ketujuh ketika Mi'raj. Dan di mana di Baitul Ma'mur itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang silih bergantian datang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu kemudian kata Nabi Ibrahim ketika ditemui oleh Nabi Muhammad, wahai Muhammad, surga itu subur tanahnya, maka tanamlah surga itu dengan 3 kalimat. Apa itu kalimatnya? Yuk bareng-bareng kita zikir sebentar. Apa 3 kalimat yang akan menumbuh suburkan, bahkan akan menuai hasil nanti kita di akhirat? Yaitu bacaan zikir kita, ayo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak kurang Ibu 100 kali pagi pada subuh dan sebelum maghrib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Disebut zikir maksura. Ada yang kubro, ada yang sugro. Yang sugro yang singkat. Kalau yang kubro yang banyak itu 100 kali. Syukur-syukur itu bisa dengan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sayyidul istighfar. Mbah he istighfar. Insyaallah. Bu, supaya sejuk saya pantun lagi boleh Pak? Boleh.
banyak-banyak makan sayur. Kalau makan sayur macet. Apalagi musim kemarau. Saya ulangi, banyak-banyak makan sayur. Jangan lupa berkumur-kumur. Mari kita banyak bersyukur, insya Allah hidupnya makmur. Amin. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kata Nabi, Bu, orang beriman itu unik. Tahu unik? Sesuatu yang menarik. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila diberikan musibah dan ujian, dia bersabar. Masa bersyukur lagi? Mau bahagia apa sengsara? Mana angkat tangannya yang mau bahagia? Kurang cepat, coba yang semangat. Padahal nggak dikasih lorong tes pak kepala. Masya Allah, kata bulan cepat saya minta hitungan 1 semangatnya seperti semangat muslimat NU. Walaupun nggak nyanyi tadinya, apapun tadi ya mampu, karena berhubung waktu. Siapa ya? Coba angkat tangannya. Yang ingin masuk surga, bilang saya. Ulangi lagi tuh, kompak tuh ya. Setahu saya muslimat NU itu kompak di mana-mana. Kemarin lulus kita ada 10 desa ketemu Pak Zulham Pak Camat, ramai banget di negara kemakmuran. Semangat ya? Belum, 1 belum. Gantung Pak, siapa yang mau masuk neraka? Neraka. Masya Allah. Saking semangatnya itu ke surga, nggak apa-apa mampir di neraka dulu. Masya Allah. Halo Bu, lanjut. Sampai jam berapa? Jam 7. Saya nggak kuat. Lanjut Bu ya. Oke, kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, salat beriring salam marilah kita sampaikan kepada kanjeng Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke Waikawat. Pernah? Sakit. Waikawat itu setelah Gamelan Umpu sebelum Waituba, arah ke Palembang. Jalan-jalan ke Waikawat. Tidak lupa naik pesawat. Mari kita banyak sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Janji Nabi, man shalla salatan wahidatan sallallahu lahu biha asyrun. Barang siapa yang bersolawat, kata Nabi, kepadaku, satu hiji baik, hiji wae, hiji sekali saja baca sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kata Nabi sallallahu lahu biha asyrun, maka Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat tadi sebanyak 10 kali. Rugi apa enggak Bu? Enggak rugi. Ibu ke pasar baca sholawat, ibu naik motor baca sholawat, ibu nyuci piring baca. Ini mau nyuci piring disuruh suami dikerjain sih, tapi sambil ngedumel. Itu di kampung saya, di desa saya. Bu, kita hari ini mengadakan pengajian Isra Mi'raj. Izin Pak Yai, Pak Ustadz, saya tidak akan bercerita panjang kali lebar. Karena kalau dipisahkan, ya Bu ya, tentang bagaimana sejarah Isra Mi'raj terlalu panjang. Mungkin sampai subuh Pak Kades juga sudah mulai pegel ini. Bu, yang sudah pegel, insya Allah saya doakan ke surganya duluan. Ayo kita ngaji sedikit, ngaji surat Yasin. Ustaz, saya nggak bawa doorkes ini, Pak Kades. Siapa yang bisa, nanti hadiahnya menyusul. Yang saya bawa lagi di sini. Kalau bawa doorkes, saya bawa doorkes. Saya bawa kalender aja nanti. Bu, siapa yang hafal? Katanya orang NU rajin tenan maca surat Yasin. Kalau tak cek hafalan kita biasanya Yasinan mah kalau bareng-bareng hafalnya Bu.
Mohon Bu. Ji. Hafal, tapi kalau sendiri kita tes. Siapa yang hafal surat Yasin ayat 65? Angkat tangannya. Gak usah buka HP. Surat Yasin ayat 65. Katanya rajin Yasinan, tahlilan. Ayo. Ayo bareng-bareng kalau gitu. Yuk bareng-bareng. Bapak Ibu. Termasuk bapak-bapak kita bareng-bareng Pak ya. Yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima. Masya Allah, apa Yasin semua karena berjamaah di muslimat NU. Kalau cuma sendiri-sendiri Bu, kagak hebat, betul Bu? Iya, namanya Superman ya Bu. Tapi kalau berjamaah begini bareng-bareng Bu, itu namanya super team. Beda Superman dengan super team. Kalau Superman orangnya itu tukang beli permen, nggak maksudnya sendiri kerjanya. Tapi kalau super team bareng-bareng berjamaah, insya Allah berkah. Amin. Bro, bicara Isra Mi'raj, Allah awali kisah ini, perjalanan ini dengan kalimat Subhana. Apa Bu? Apa artinya? Maha suci. Karena cerita di dalam Isra Mi'raj ini 99% tidak masuk akal, di luar logika kemanusiaan. Banyak keanehan, keajaiban, tetapi bagi Allah sangat mungkin. Betul Bu? Maka kalimatnya Subhanalladzi maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, bukan binabihi. Oh, kenapa bukan binabihi, bukan seorang nabi, tapi bi'abdihi? Artinya teks ayat ini Bu, untuk siapa sih sesungguhnya? Untuk kita umat Nabi, tidak hanya untuk Nabi. Maka bi'abdihi seorang hamba, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa Palestina. Berapa Bu perjalanannya? Ternyata 1239 km. Emang Ustaz hitung? Iya. Maksudnya tanya-tanya sama orang sana. Jarak tempuh Masjidil Haram di mana itu Bu? Di Mekah. Di mana Bu? Coba angkat tangannya yang ingin umroh bareng. Ditanya aja nggak mau. Ya bareng-bareng yang ingin minimal Bu, sebab mohon maaf nih Pak Ustaz. Kemarin Januari daftar haji itu Bu, masyarakat berangkatnya 2046. 23 tahun. Oh, udah ada umroh saja, nanti daftar sama saya. Ya, ini bukan promosi umroh, artinya Bu. Minimal kalau sudah daftar haji, upayakan juga daftar umroh. Kita nggak tahu apakah umurnya nyampe, Bu ya? Bu, yakin nggak dengan kekuatan doa? Yakin nggak dengan kekuatan Allah akan mengabulkan? Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Bu, amin kan Bu ya? Ya Allah, Ya Rabb, Ya Ghaniyu, Ya Razzaq, Allah yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki. Saksikanlah di bulanmu yang mulia ini, bulan Rajab ya Allah, di masjid yang Kau muliakan ini. Kami mengangkat tangan ya Allah. Kalau hari ini kami belum mampu daftar haji ya Allah, mampukan kami minimal daftar umroh dan bisa berangkat umroh ya Allah bersama keluarga kami. Amin ya Rabbal. Bu, percaya nggak? Ada kisah nyata. Mau dengar? Tentang hebatnya doa yang diawali dengan istighfar. Bu, ini bulan Rajab. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah.
Ini bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan. Banyak-banyakin doa, ya Bu, dan kurangi, hilangkan kemaksiatan. Kemudian ada 4 arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Hafal nggak Bu? Bu, apa 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan itu? Hafal nggak 12 bulan? Ayo Bu, hafalin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pas 12. Saya kalau di madrasah hafalan Quran pakai metode yadain, 10 jari. Bagi jari Bu. Metode hafalan kita mundur, maju, spiral. Jadi hafalan anak itu sampai dia bisa menghafal acak ayat. Dengan metode hitungan ayatnya 10 dihafalin Bu. 12 bulan-bulan Hijriah, dan ada 4 bulan yang Allah agungkan, yang Allah haramkan, yang Allah muliakan supaya kita tidak melakukan kemaksiatan. Oh, ulangi lagi Bu ya. Jarinya mana? Satu begini, kita bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebutannya bulan Rajab bulan keberapa Bu? Bulan Agustus bulan keberapa Bu? Ini bulan keberapa Bu nasionalnya? Bulan 2. Bulan Desember bulan keberapa Bu? Masa ini apa? Hijriah bulan Islam mahapan. Kalau Jawa Lampung nak makan dai itu. Bu, Rajab ini bulan yang ke-7. 7 dan 8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab 7. Ini pakai jari Bu. Udah terbukti jari ini ternyata anugerah Allah untuk menghitung ratusan angka. Gak percaya Bu? Dan kata Nabi ada 4 bulan. Bahkan Allah ya tegaskan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 bahwa ada 4 bulan yang Allah muliakan, 3 bulan pertama berurutan dan 1 bulan terpisah. Bulan yang dimuliakan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Bu ya? Halo? Bu? Ini cerita baru sedikit. Baru bahwa Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya tadi Bu? 1239 kilometer. Pertanyaannya apakah cukup Bu? Sebab kalimatnya bi'addihi lailan, pada malam hari. Dalam kisah dijelaskan bahwa Nabi berangkat adalah kurang lebih sekitar ba'da Isya. Pada saat Nabi bersender dekat Ka'bah, tiba-tiba didatangi 2 orang berjubah putih. Ialah Jibril alaihissalam. Seraya mengajak Nabi untuk kemudian ke dekat sumur Zam-Zam. Siapa yang pernah minum sumur Zam-Zam? Air Zam-Zam? Masya Allah Bu, nggak pernah ada habisnya sampai hari ini. Lalu apa yang dilakukan oleh 2 orang tersebut? Ternyata beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata ketika Nabi akan diberangkatkan Isra wal Mi'raj, dibersihkanlah hatinya, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam dari bejana emas surga. Bu, Bu, tahu apa peristiwa Isra Mi'raj itu? Nabi dapat oleh apa? Salat 50 waktu awalnya. Bu, apa makna? Maknanya kenapa Nabi ketika akan menghadap Allah dibersihkan hatinya? Artinya begini Bu, maaf. Ketika kita takbiratul ihram musalli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi Allah. Bu.
Ketika ibu bilang Allah, tarik dengan penuh keikhlasan. Menurut penelitian tentang kesehatan ditinjau dari segi sholat, pakar bahkan non-Islam meneliti, ternyata ketika mengatakan Allahu Akbar, tarik nafas, itu melonggarkan diafragma pernapasan kita. Maka yang bengek-bengek harus rajin sholat. Tahu bu bengek? Kata orang Sunda bengek kita naon? Ya begitulah pokoknya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar serasa kecil, di mata Allah kita ibadah dosa. Coba siapa di sini yang berani angkat tangan? Ada nggak yang berani angkat tangan? Yang nggak punya dosa boleh angkat tangannya? Yang punya dosa? Ada yang nggak punya dosa? Nggak ada. Ada yang punya dosa? Ada kata Nabi, walaupun orang itu banyak dosa, tapi ada 3 kunci kebahagiaan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, catat bu, orang beriman itu akan bahagia ketika dia wirid hariannya 3. Saya singkat menjadi SSI. Apa bu? Kayak gelar. Kalau saya gelar itu bukan ABN ya Ustaz. ABN itu Abdul Bakri Mahmudah. Izinkan memperkenalkan ayah anda saya Abdul Bakri, M-nya Mahmudah, ABN, bukan gelar. Kalau gelar dipisah. Kemarin baru selesai S2, mohon doanya istiqomah dia. Dan wisuda 3 September, gelarnya MPD. Kata orang makin percaya diri. Lanjut bu. Bu, sampai mana tadi? SSI. Alamatus sa'adah as-salasah. Ada 3 alamat kebahagiaan. Ibu lakukan ini. Pertama, pertama banyak bersyukur. Syukur, apa bu? Kedua, sabar. Ketiga, istighfar. Istighfar. Ibu mau nggak doa-doanya dikabulkan? Mau hajatnya segera Allah penuhi? Kisahnya tak boleh saya ceritakan. Kalau zaman sahabat tabi'in terlalu jauh. Ini ada, mohon maaf. Ada seorang pelari maraton. Kebiasaan harinya maraton. Kadang dari Gunung Labuan ke Bukit Kemuning, dan kadang dari Bukit Kemuning ke Gunung Labuan. Terakhir beliau ini jogging, bukan maraton kenceng. Jogging dari Pekalongan Lampung Timur ke menuju kota metro. Dia bawa tasbih. Daripada kata dia saya melihatin cewek cantik, lebih baik saya banyak istighfar orang. Istighfar, banyakin istighfar. Ketika pulang dari maraton sampai finish pulang ke rumahnya kembali, masya Allah tiba-tiba dipanggil oleh istrinya di kesini. Ada apa nih? Masya Allah, dipeluknya si suami. Ada apa? Barusan ada seseorang ngasih tahu bulan Januari itu kita diminta daftar haji. Dia yang bayarin. Alhamdulillah. Dan pada hari yang sama orang tersebut mendaftarkan haji untuk 5 orang. Bukan pejabat, bukan kepala desa yang diberangkatkan, bukan bupati, bukan orang biasa. Seorang dewan guru. Apalagi kalau yang berangkatin anggota perwakilan rakyat. Bu, ini yang merupakan seorang guru janda lagi bu. Masya Allah. Bu, ayo perbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Ya bu ya. Ibu rahmatullah, saya paham ibu sudah gelisah. Betul bu? Ini tanda-tanda sudah mau pulang. Bu, saya tutup saja bu. Ini bicara, mohon maaf bu, bicara tentang Isra Mi'raj. Inti utamanya adalah bagaimana kewajiban sholat 5. Yang mana bu perintah sholat ini? Bentar lagi saya agak bisa bikin apa ya? Kita akhirkan bu ya. Saya biasanya izin dulu saya Ustaz. Teringat sabda Nabi. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang paling utama itu? Nabi bilang 3. Pertama as-sholatu li waqtiha, sholat ala waktu.
Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wa yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah seperti muslimat itu berjuang terus istiqomah ngaji. Gak usah mikirin orang yang cerewet ngomongin tapi gak pernah ngaji, betul? Bu, hebatan pemain apa hebatan penonton? Kalau ngomong komentarin itu hebat pemain apa penonton? Hebat penonton. Kenapa nggak ditendang di situ? Sampai TV-nya hampir dipecahin karena jagoannya klub bolanya kalah. Hebat gak bu penonton? Jadi ibu berjuang di Muslimat NU ataupun dimanapun berada. Ini bagian sesuatu yang Allah cintai. Bu, pesan saya, karena ini ibadah pokok, sholat ini sampai saya teringat sabda Nabi. Catat bu yang empat pertama di awal, empat terakhir ini bu hadisnya. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha. Catat bu. Empat pertama tadi sudah ya, bahwa akan masuk surga orang yang rajin menyebarkan salam, yang kedua rajin silaturahim, ketiga rajin sedekah, makanan yang pelit, yang keempat sholat malam. Ditutup dengan pengajian kita hari ini karena waktu kita singkat. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita, izin Pak, izin tidak disuruh bapak-bapak. Dan ini Pak hadis ini spesial. An Aisyah, dari Aisyah sahih. Oh, siapin. Ulang dari sini praktek, siap? Ulang. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita istiqomah konsisten menjaga sholat 5 Masya Allah. Oh, yang sudah istiqomah 5 waktu wayahna ieu mah amun bisa di awal waktu. Dia mah ada akhir saat kita naon. Izin ngomong Sunda ya. Kalau saya ambilnya orang Sunda ya. Tapi bojoku tiang Jawi. Tiang Jawi. Ojo. Apabila yang pertama kata Nabi, apabila engkau wahai wanita sholat 5 waktu dengan istiqomah, dibumbui, disemangati dengan awal waktu, ini lebih sempurna. Masya Allah. Oh ya, Allahu Akbar. Wah, kena goreng sangu. Tidak. Maksud itu ada maksudnya Pak, diambil sentuhan. Diselesaikan dulu. Langsung, udah selesai, cepat berwudu, jangan nunda-nunda. Jangan kayak di kampung saya Bu. Hayya 'alas shalah. Mak bapaknya nyuruh ceng, udah langsung ya. Udah sholat ke masjid, mohon amat. Dia anak soleh pakai baju koko rapi. Lewat ke depan mak bapaknya ditanya, ini bapak kok ke masjid? Tidak jelas bapak tanggung nunggu sinetron can Andes. Masya Allah. Anak soleh sholat ke masjid, pulang dari masjid, Masya Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lihat lagi mak bapak lagi tidur depan TV. Ditanya, Mak, udah sholat? Belum. Kok kenapa? Sinetronnya belum ganti. Pengen anaknya rajin sholat? Pengen anaknya rajin sholat? Awali dari kedua orang tuanya ikut rajin sholat. Ini Bu, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab bagi seorang mukmin itu sholatnya. Fa'in sholahat, sholahat sa'ir amali. Kalau sholatnya bagus, apalagi tepat waktu, memenuhi rukun dan syaratnya, wudunya sempurna, maka Masya Allah, seluruh amal yang lain ikut bagus. Tapi fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, hancur, maka maaf, seluruh amalnya ikut hancur. Gampang hajinya, gampang baca Qur'annya, sholat dulu. Saya ingetin pulang dari sini, satu, idza sholatul mar'atu khamsa. Yang kedua, wa shamat syahra. Puasa Ramadan sebulan. Berapa bulan lagi, Bu? Tinggal 1 bulan setengah lagi kita akan menyambut datangnya hadirnya tamu mulia yaitu syahrul Ramadan. Allahumma barik lana. Angkat tangannya, Bu. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ada yang menambahkan waghfir lana dzunubana, boleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami menuju bulan Ramadan. Saya doakan ibu, mari persiapkan sholatnya diperbaiki, bacaan Qurannya disemangati. Tiap hari kalau bisa 1 juz al-yaum juz'an wa juz'an. Ya Bu ya, kalau bisa udah siap-siap supaya nanti pas Ramadan minimal khatam sekali. Amin. Yang kedua apa Bu? Wasomat syahwat. Yang ketiga wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan seorang istri. Jangan kayak di desa saya Bu, pengajian bukan cantik-cantik, pakai jilbab, nutupi aurat. Pas Ustaz Aziz lewat satu kampung, tiba-tiba ada yang lari terbirit-birit kayak lihat setan. Ternyata jamaah Ustaz Aziz melihat Pak Aziz dia nggak pakai jilbab, lihat saya lari kayak lihat iblis. Malu nggak pakai jilbab. Nah, muslimat NU pantang di rumahnya, kalau di dalam nggak apa-apa. Tutup aurat Bu. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi diperlihatkan neraka. Masya Allah, ternyata di neraka banyak emak-emak. Ternyata orang-orang ibu-ibu muslimat dari Muara. Kaget tadi Bu, itu Jibril siapa yang menjerit di neraka ya Jibril? Kata Nabi, nanya sama Jibril, karena Jibril yang mendampingi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit ke-7. Siapa itu yang menjerit? Kata Jibril, itu umat Muhammad. Apa dosanya? La satrul aurat, dia tidak menutup. Makanya Bu, dilihat di surat An-Nur Bu, perempuan itu menutupi dadanya. Saya sering bilang di aliyah, di madrasah aliyah. Nah, yang sudah menonjol jangan ditonjol-tonjolin. Tutup. Penyebabnya itu. Yang kedua, kenapa di neraka banyak penduduk perempuan? Yang terakhir dari hadis ini jawabannya. Wa ata'at zawjaha. Siapa Bu? Wa ata'at zawjaha. Yang keempat, kata Nabi, seorang istri yang taat pada suaminya. Istri itu wajibannya cuma satu, istri. Loncat aku di pastrimu. T-nya itu taat. Apa Bu? Istri cuma satu, dia taat. Pasti malam ini nih, pulang ke rumah. Nanti malam suaminya pulang dari kerjaan, udah ngasih sinyal kenceng, Telkomsel. Minta apa Bu? Tahulah Ibu ya, Ibu menolak, maka kata Nabi, wanita yang menolak hubungan intim dengan suaminya, maka dilaknat oleh malaikat sampai subuh hari. Siapa Pak? Sampai mana? Yang terakhir, ini udah mau selesai. Kata Nabi, wa ata'at zawjaha, seorang wanita yang taat kepada suaminya, seorang istri yang taat kepada. Apa balasannya Bu untuk 4 jenis wanita ini? Pertama tadi yang sholat 5 waktunya istiqomah, dapat waktu yang kedua. Lupa lagi itu Bu. Ada hal ini akhir hadis ini luar biasa. Yang kedua, puasa Ramadan full kecuali yang halangan. Yang ketiga, yang menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, taat pada suaminya. Maka kata Nabi, apa jawaban Nabi Bu? Ya, wadkhuli min abwabil jannati syi'ti, masuklah kalian semua ke dalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Amin ya Rabbal. Siapa menjalankan 4 hal tadi? Siapa? Bismillah. 4 tambah 4 tadi awal, 4 tambah 4, 8 saja yang ingin pesan yang saya sampaikan pada hari ini. 4 pertama adalah surga bagi orang yang melaksanakannya. 4 yang terakhir penutup, insya Allah dari pintu surga mana yang ibu kehendaki. Mau surga Firdaus mangga, mau surga Adn silahkan. Asal amalnya tadi sholat 5 waktu, sholat puasa Ramadan full. Yang ketiga
menjaga kehormatan dirinya sebagai wanita, sebagai istri yang Allah muliakan, dan yang keempat adalah taat pada suami. Insya Allah demikian Bu. Ikan sempat ikan gabus. Cukup Bu. Demikian yang saya sampaikan, pesan saya terakhir kepada ibu-ibu. Mari kita lakukan dengan istiqomah sholat 5 waktu. Yang awalnya harusnya 50 dan 5 waktu, kita bersyukur kepada Allah karena 5 dikali 10 tetap pahalanya 50. Maka ibu dengan hikmah uraian Isra Mi'raj, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita istiqomah sholat 5 waktu. Khusus Bapak-bapak, upayakan Pak sholatnya berjamaah di masjid. Ya Pak ya, insya Allah pulang dari sini kalau suaminya lagi ke masjid, Bu, boleh titip pesan? Boleh Bu? Boleh titip salam? 8 lembar salamnya. Tolong pesan 8 tadi Bu, 8 Bu ya. Titip salam buat suaminya. Supaya kiamatnya masih lama, rajin-rajinlah sholat berjamaah di masjid. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan laki-laki yang tidak ada uzur. Ada suaminya uzur? Suami itu boleh nggak ke masjid cuma 2 Bu. 1 hujan lebat, 2 sakit keras. Kalau deket masjid nate atau nanggang wayangan minimal maghrib isya subuh meren asar masih di kebun ala yang mana tuh supaya masjidnya makmur. Termasuk kali ini alhamdulillah masjid ini penuh nggak muat ibu-ibu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, Pak Kades, terakhir mari kita tutup ya dengan pantun terakhir dari saya. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurang sopanan Bapak Ibu, saya Aziz Muslim, siapa Bu? Tinggal di Gunung Baru. Apabila ada kekhilafan, kealfaan, izin memperkenalkan diri. Saya setiap hari guru di Madrasah Aliyah, dan apabila tahun ini ada anak Bapak Ibu yang ingin kita didik, kita sekolahkan, insya Allah bisa dititipkan ke kami di Madrasah Aliyah Batu Anwar Gunung Baru, Gunung Baru Raya Kanan. Insya Allah kita sama-sama membina anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apabila ada kesilapan, kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Ikan sepat, ikan gabus dibakar pakai ikan lele, dilempar-lempar. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele, perut ibu sudah lapar. Alhamdulillah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin saya mendoakan anak ibu mau? Izin? Kalau nanti saya sebutkan Allahumma ja'al wa auladana, apa Bu? Auladana ibu sebutkan, bayangkan wajah anak ibu dalam doa ibu. Bin siapa suaminya? Bu ya, terutama anak-anaknya yang maaf disuruh sholat susah, disuruh ngaji masih bandel, suruh belajar sering membangkang. Bu, insya Allah doa ini makbul kalau yang kita doakan terbayang wajahnya. Ya kita berdoa Allah Subhanahu wa taala ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Bibarakatil kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammad fil awwal wal akhirin wa barik sallallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafirin wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lillahi jalalatul karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم
Allahumma ja'al wa auladana. Yang jauh anak kita bayangkan wajahnya. Allahumma ja'al wa auladana. Allahumma ja'al wa auladana. Allahumma ja'al wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-taqwa wa ahli al-Quran. Wa la taj'al iyyahu min ahli syarri wa syarr. Ya Allah, ya Rabb, yang maha pengampun doa, pada kesempatan sore hari ini seraya menundukkan wajah kami dan mengangkat tangan kami, ya Allah. Kami membuang semua rasa sombong kami, seraya kami tawakkul di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa dan maksiat kami kepada-Mu dan Rasul-Mu. Dosa dan maksiat kami kepada pasangan hidup kami. Dosa-dosa kami kepada anak-anak kami yang seringkali zalimi dan kami sakiti, yang kami lalai dalam mendidiknya, ya Allah. Ya Allah, di bulan wajah-Mu yang mulia, bimbing dan berilah hidayah kepada kami dan keluarga kami, ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Sehatkan badan pasangan kami, ya Allah. Berikan petunjuk kepada anak cucu keturunan kami supaya menjadi anak-anak yang cerdas, soleh, dan bisa berguna bagi agama masyarakat bangsa dan negaranya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu, kalau ibu kita sudah doakan, saya meminta didoakan boleh minimal doa. Kalaupun ada yang bisa diwujudkan, saya terima kasih. Saya di beberapa tempat izin di 15 kecamatan di Waikanan, para tokoh adat Jawa, Lampung, Sunda, dan semua bermaksud mendorong saya tidak hanya menjadi dewan guru, tapi meminta saya untuk menjadi perwakilan masyarakat. Tepatnya 14 Februari 2024 saya didorong untuk menjadi calon DPRD Provinsi Lampung. Ini bukan kampanye Pak, cuma saya ikut ya untuk bagaimana membangun melihat jalan tadi aja saya berdoa kepada Allah. Semoga kita doakan Bapak Kepala Kampung, Kepala Desa ya. Semoga amanah, dia sudah komitmen tadi menyiapkan amanah tahun depannya. Amin ya Allah. Dan kita juga doakan Bapak Ibu dan rezeki yang halal.